Hello, my name is Nur Azizaya Faika Putri with student ID number 21070547. I'm from class A, Universitas Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas tentang sociolinguistics. Apa itu sociolinguistics? Berikut beberapa pendapat ahli yang dapat kita jadikan acuan. Yang pertama ada Fishman. Sociolinguistics is the study of the characteristics of language varieties, the characteristics of their functions, and the characteristics of their speakers as these three constantly interchange one another within a speech community. Artinya, sosiolinguistik mempelajari tentang karakteristik dari ragam bahasa, karakteristik dari fungsinya, dan juga karakteristik dari pembicaranya. Yang kedua, ada pendapat dari Kryper and Widdowson. Sociolinguistics is the study of language operation. Its purpose is to investigate how the convention of the language use relate to other aspects of social behavior. Yaitu sosiolinguistik adalah studi tentang pengoperasian bahasa yang bertujuan untuk mencari tahu bagaimana suatu bahasa yang digunakan berhubungan dengan aspek-aspek lain dalam perilaku sosial. Dari sini, kita dapat mengatakan bahwa sociolinguistics adalah ilmu linguistik yang mempelajari tentang relationship between language and society, yaitu hubungan bahasa dengan masyarakat, yang mana ini merupakan salah satu cabang ilmu dari makrolinguistik, yang di dalamnya kita membahas tentang bagaimana pengaruh masyarakat terhadap bahasa, dan juga bagaimana cara kita menggunakan bahasa di konteks atau situasi sosial yang berbeda. Untuk lebih memahaminya, coba kita lihat video berikut ini. Ibu udah makan belum? Belum, kan baru pulang kerja. Ya udah dipanggil nih anaknya. Ya. Bandingkan dengan video yang satu ini. Udah makan belum? Belum, kan aku baru pulang dari sekolah. Ya udah makan sana, habis itu biar langsung ya. Ya. Nah, dari kedua video tersebut, kita bisa menilai bahwa dalam konteks yang sama, yaitu menanyakan apakah seseorang sudah makan, cara kita menyampaikan sesuatu itu bisa berbeda tergantung situasinya. Tergantung pada siapa kita berbicara. Dalam hal ini, social factors atau hal yang mempengaruhinya adalah participant atau siapa yang berbicara, yaitu hubungan kedekatan antara anak pertama dan ibu, dan juga anak pertama atau sebagai kakak dan adiknya. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika berbicara dengan ibu pada video pertama, kakak menggunakan bahasa yang lebih sopan. Sementara jika berbicara dengan adiknya di video yang kedua, kakak cenderung lebih kasar dan asal berbicara karena sudah dekat dan umurnya tidak terpaut jauh. Jika berbicara dengan ibu, walaupun juga sudah dekat, tetapi kita memiliki kesadaran untuk tetap berbicara lebih sopan. Ini juga termasuk social factors dalam hal age gap. Berikut ini adalah social factors lainnya yang mempengaruhi cara kita berbahasa di situasi sosial yang berbeda. Yang pertama ada participant, yaitu kepada siapa kita berbicara. Apakah berdasarkan kedekatan atau relationship kita dengan orang tersebut, seperti kepada teman, keluarga, ataupun berdasarkan status sosial, seperti bos dengan pekerjanya, maupun hubungan bedanya cara bicara guru terhadap siswanya, dan juga terhadap atasan seperti kepala sekolah. Selain itu, ada juga yang dipengaruhi oleh age gap, yaitu jika kepada orang yang lebih tua daripada kita, tentunya kita berbahasa lebih sopan. Ada juga perbedaan bahasa antar gender, yaitu bahasa laki-laki dengan perempuan. Perempuan cenderung lebih lembut, sementara laki yang kita ketahui cenderung lebih tegas bahasanya. Nah, yang kedua ada setting, yaitu tempat di mana kita berbicara. Apakah di formal meeting yang mengharuskan kita untuk berbicara dengan baku, ataukah sedang di rumah? Jadi kita berbicara bisa lebih informal. Dan juga terdapat yang lainnya. Yang ketiga ada topik, yaitu apa yang sedang kita bicarakan, apa tujuan kita membicarakannya. Dan yang terakhir ada function, mengapa kita membicarakan hal tersebut. Nah, hal ini terbagi menjadi dua, ada referential dan ada effective. Apakah kita membicarakan karena ingin menunjukkan suatu informasi atau fakta seperti membicarakan suatu arah atau angka statistik, atau yang disebut dengan referential,
Atau apakah kita membicarakan hal yang terkait dengan perasaan atau yang disebut afektif? Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.